Ya, perkenalkan, nama saya Huda Tajuddin Rizky Widodo dengan NIM 56 2020 601. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 6 pengenalan teknologi informasi. Dan di sini kita akan mempelajari tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Perbuatan yang dilarang yaitu cybercrime, dijelaskan pada bab 7 pasal 2737, pasal 27 asusila perjudian, penghinaan, pemerasan, pasal 28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan pemusnahan, pasal 29 ancaman kekerasan dan menakut-nakuti, pasal 30 akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking, pasal 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi, pasal 32 pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia, pasal 33 virus membuat sistem tidak bekerja atau DOS, pasal 35 menjadikan seolah dokumen autentik atau phishing. UU Undang-Undang ITE di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang ITE Singapura dikenal sebagai The Electronic Transactions Act atau ETA. Di tahun 1998, ETA sebagai pengatur otoritas sertifikasi Singapura mempunyai misi untuk menjadi proses atau pusat kegiatan perdagangan elektronik internasional, di mana transaksi perdagangan yang elektronik dari daerah dan seluruh bumi diproses. The Electronic Transaction Act telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapura, yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi, Informasi, dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perizinan dan peraturan otoritas sertifikasi Singapura. Undang-Undang ITE Malaysia dikenal sebagai The Computer Crime Act pada tahun 1997. Bagi negara pembanding terdekat secara sosiologis, Malaysia sejak tahun 1997 telah mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberclaw, seperti Undang-Undang Kesejahteraan Komputer, Undang-Undang Tanda Tangan Digital, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen Undang-Undang Hak Ciptanya. Sementara RRU perlindungan data personal kini masih digodok di Parlemen Malaysia. The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek
kejahatan pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terorisasi pada material komputer adalah termasuk cybercrime. Undang-undang komputasi dan telekomunikasi. Undang-undang komputasi, cloud computing CC atau yang populer di Indonesia disebut sebagai komputasi awan. National Institute of Standard and Technology, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, mengartikan CC sebagai suatu model untuk menciptakan kenyamanan dalam akses jaringan sesuai keperluan ke dalam wadah bersama sumber daya komunikasi seperti jaringan server, penyimpanan aplikasi dan layanan yang dapat dikonfigurasi dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen yang minimal atau interaksi antara penyedia jasa manajemen. Dengan model sebagaimana definisi tersebut saat ini sangat memungkinkan bagi sektor publik, privat maupun individu untuk menempatkan data atau informasi elektronik miliknya ke dalam fasilitas CC dengan pertimbangan bahwa penggunaan CC akan menciptakan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan mitigasi resiko atas pengolahan data atau informasi elektronik pengguna. Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 1999 tentang telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi didefinisikan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suatu, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi secara sarana dan prasarana. Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi disahkan Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 8 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 8 September 1999 di Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi, pembangunan, dan penyelenggaraan. Telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Opini tentang Undang-Undang ITE menurut saya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.